Firman Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jiwaku memuji-Mu Tuhan, detak jantungku muliakan nama-Mu, denyut nadiku agungkan karya-Mu. Sempurna, sempurnalah kuasa-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu, seperti air sungai yang mengalir, bagai bejana bentuklah diriku menurut kehendak rencana-Mu. Jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini, mau melayani-Mu, mau melayani-Mu lebih sungguh. Di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Bila ku renungkan kasih-Mu, seperti air sungai yang mengalir, bagai bejana bentuklah diriku menurut kehendak rencana-Mu. Jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini, mau melayani-Mu, mau melayani-Mu lebih sungguh. Di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Setia Yesus di dalam sisa hidupku ini,
hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Yerusalem baru. Mari kita siapkan hati kita. Yang Maha Mulia, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Dan biarlah kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu ya Allah, di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang memberikan kepada kami hikmat dan pengertian. Roh Kudus Tuhan, urapi kami semua. Kami rindu ya Bapa ada dalam keadaan kudus dan berkenan di hadapan Bapa. Oleh sebab itu, jika Bapa menemukan ada yang salah dalam kehidupan kami, sikap, gerak pikiran, perkataan, perbuatan, semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, kami mohon pengampunan Bapa, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami ada dalam kesucian kekudusan Allah, dan Roh Kudus buat kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita mengerti benar, percaya itu memerlukan tindakan. Ya, percaya itu memerlukan tindakan. Sebab percuma kita percaya kepada Allah tetapi kita tidak bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6 kita baca ayat 25 sampai ayat 29. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Ayat 28, "Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa melihat dengan jelas sekali apa itu percaya. Ya, hal itu bisa kita lihat dengan jelas di dalam ayat 26. Ada kalimat yang tertulis, "Kamu mencari aku." Ya,
Mencari itu berarti bertindak. Ingat baik, mencari itu berarti bertindak. Ya. Persoalannya adalah ketika orang banyak itu mencari Tuhan Yesus saat itu, pencarian mereka memiliki tujuan yang salah, saudaraku. Pencarian mereka memiliki motivasi yang salah. Saudara, sebab seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang banyak yang mencarinya. Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara perhatikan itu. Keadaan seperti ini juga sekarang terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya, di dalam kehidupan kita. Sebab seringkali kita datang mencari Tuhan, kita merasa membutuhkan Tuhan, kita merasa memerlukan pertolongan Tuhan, bukan karena yang lain. Karena kita membutuhkan berkat-berkat Tuhan, kita membutuhkan jalan keluar dari Tuhan untuk penyelesaian masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita selama ini. Itulah yang menjadi motivasi kita mencari Tuhan selama ini. Dan itu jelas merupakan tindakan percaya yang salah, saudaraku. Ya, pencarian kita akan Tuhan selama ini ternyata tidak tepat sasaran. Sekali lagi, kita mencari Tuhan selama ini ternyata tidak tepat sasaran. Tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sebab yang Tuhan mau ketika kita mencari Dia, seharusnya bukan untuk persoalan makan, minum, dan pakai. Bukan untuk persoalan perut kita semata-mata. Bukan untuk persoalan penyelesaian berbagai masalah-masalah hidup yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Kita harus sadar akan hal ini. Ada masalah-masalah hidup yang sebenarnya kita ciptakan sendiri, dan itu tercipta karena keinginan kita, hawa nafsu diri kita, kedagingan kita. Itulah yang kita mau turuti, dan itu menjadi masalah hidup yang membuat kita mencari Tuhan dengan cara yang salah, dengan motivasi yang salah. Ya, kita harus perhatikan itu, saudaraku. Kalau tujuan kita mencari Tuhan hanya sekedar untuk penyelesaian masalah-masalah hidup, maka sia-sialah percaya kita kepada Tuhan. Saudara dengar itu. Kalau saudara dan saya saat ini mencari Tuhan hanya demi penyelesaian masalah-masalah hidup yang kita hadapi saat ini, saya mau katakan, sia-sialah percaya kita kepada Tuhan. Sebab apa? Orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun, mereka bisa survive. Mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup mereka tanpa mereka harus percaya kepada Tuhan. Dan untuk menyelesaikan berbagai masalah hidup yang mereka hadapi, mereka hanya perlu bekerja keras, bertanggung jawab untuk hidup mereka. Dan itu tetap membuat mereka bisa hidup sampai saat ini. Jadi saudaraku, kalau kita sebagai orang percaya mencari Tuhan hanya memiliki tujuan supaya Tuhan bisa menolong kita menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang kita hadapi, masalah hidup yang kita hadapi, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Itulah kenapa Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 27 tadi, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, ini artinya Tuhan mau kalau kita mencari Tuhan itu bukan hanya untuk kepentingan hidup kita hari ini. Tetapi kalau kita mau mencari Tuhan, itu untuk kepentingan kehidupan kita di kekekalan. Dan itu lebih dari segala-galanya, saudaraku. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Motivasi kita mencari Tuhan selama ini itu untuk apa?
Kalau kita mencari Tuhan hanya untuk persoalan perut, persoalan makan, minum, dan pakai, maka kehidupan kita tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saudaraku. Saudara, kita harus berubah. Itulah kenapa firman Tuhan katakan kita tidak boleh hidup sama seperti dunia ini. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ingat baik saudaraku, kalau cara hidup kita tidak mau diubah, lalu kita tetap hidup sama dengan dunia, maka kita akan menjadi makanan empuk, bagi kuasa kegelapan yang bisa menipu kita, menyeret kita, supaya kita digiring kepada kebinasaan kekal. Kita harus menyadari bahwa masa hidup kita yang hanya 70 tahun harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sebagai kesempatan untuk merubah diri, belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan saja. Ini yang Tuhan mau. Kita mencari Tuhan itu hanya untuk satu hal ini. Hidup benar di hadapan Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita yang masih tersisa. Tidak lagi yang lain, saudaraku. Supaya apa? Supaya semakin hari kita berjuang merubah diri, manusia batinnya kita semakin dibaharui, pikiran kita juga dibaharui. Lalu kita hanya mengarahkan fokus kita tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Sebab kita mau di akhir dari kehidupan ini nanti, di balik kematian nanti, Allah Bapa di sorga menemukan kita sebagai pribadi yang berkenan di hadapannya. Jadi kita harus merubah motivasi kita mencari Tuhan. Kita bekerja saat ini bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa, tetapi kita bekerja saat ini untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada kehidupan kekal. Itulah kenapa Tuhan Yesus juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan pikirkan yang lain. Pikirkan hari ini apakah hidupku sudah berkenan di hadapan Bapa atau belum. Itu yang harus kita perkarakan lebih daripada apapun. Saudaraku, kalau kita tekun mencari Tuhan secara benar, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia. Karena pada akhirnya, di dalam kerajaan Bapa nanti, kita akan ikut memerintah bersama-sama dengan Dia. 2 Timotius pasal 2 ayat 12, firman Tuhan katakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah bersama-sama dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Oleh sebab itu saudaraku, saat ini kalau kita bertekun mencari Tuhan, bukan untuk yang lain, tetapi mencari Tuhan demi untuk kehidupan kita di kekekalan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, kami menyadari sungguh bahwa selama ini kami salah. Motivasi kami di dalam pencarian akan Engkau ya Tuhan adalah motivasi yang salah, keinginan yang salah. Karena kami lebih banyak mencari Engkau selama ini ya Allah, hanya untuk penyelesaian masalah-masalah hidup. Maafkan kami ya Bapa. Roh Kudus Tuhan tuntun kami mau merubah cara hidup kami. Kami tidak lagi mencari Tuhan untuk kepentingan masalah-masalah kehidupan semata-mata. Tetapi mulai saat ini kami mau mencari Tuhan karena kami rindu hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus, hidup suci, hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Kuduskan setiap keberadaan hidup kami. Maafkan ketidaktepatan hidup kami selama ini ya Bapa. Lalu Roh Kudus Tuhan akan pimpin kami kepada kehidupan yang benar. Supaya kami tidak lagi sama dengan dunia ini, tetapi kami akan menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Bapa, di akhir dari saat teduh ini, kiranya Bapa berkenan mau memberkati setiap anak-anak-Mu. Bapa melihat apapun yang anak-anak-Mu gumuli,
apapun yang mereka perkarakan saat ini, baik itu persoalan-persoalan hidup rumah tangga, di dalam masalah-masalah keretakan kehidupan rumah tangga, hamba berdoa, Tuhan pulihkanlah kehidupan mereka. Juga anak-anak-Mu yang berdoa untuk masalah-masalah ekonomi, Tuhan cukupilah mereka sesuai dengan belas kasihan-Mu. Yang bergumul untuk masalah-masalah pekerjaan, hamba terlalu percaya Bapa akan membuka jalan bagi anak-anak-Mu, dan mereka akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Mereka yang bergumul untuk masalah sakit penyakit sekalipun, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Bapa di surga. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup menyembuhkan, memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dengan kuasa-Mu. Tetapi biarlah semua itu jadi karena kehendak Bapa dan bukan karena kehendak kami sebagai manusia. Terima kasih yang mulia. Biarlah Bapa memberkati kami saat kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Segala berkat itu kami terima dengan iman, percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.